Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ini terkait impor emas senilai 47,1 triliun. Ulangi Pak, 47,1 triliun. Antam, kami telah melaksanakan kewajiban sebagai importir melakukan tata cara impor sesuai dengan peraturan. Kepala kantor di pelayanan itu tidak mempunyai wewenang untuk melakukan perubahan terhadap dokumen yang diberitahukan oleh importir. Terima kasih pimpinan yang baik hati, pimpinan Komisi 3 dan anggota Komisi 3 yang saya hormati. Data yang kita dapatkan dari Bea Cukai, ada 8 perusahaan terindikasi melakukan tentang pencucian emas dari penambang-penambang liar yang punya potensi kerugian negara sampai 293 miliar. Saya ingin sampaikan, coba diperiksa Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Pak. Namanya inisialnya FM. Apa yang dilakukan, Pak? Ini terkait impor emas senilai 47,1 triliun, Pak. Ulangi, Pak, 47,1 triliun. Senin 14 Juni lalu, rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR dengan Kejaksaan Agung membawa kabar cukup menghebohkan. Dua anggota Komisi 3 menyebut adanya dugaan tindak pidana kepabeanan yang merugikan negara. Nilainya cukup fantastis, mencapai triliunan rupiah. Setidaknya ada 8 importir yang disebut terlibat dugaan manipulasi pos tarif ini. Bea Cukai, kemudian ada perkara-perkara tertentu yang memang itulah kami mengawasi untuk penerimaan. Insya Allah nanti apa yang Bapak sampaikan, syukur-syukur kalau kami punya data yang agak lengkap. 8 perusahaan itu mengimpor emas batangan dari Singapura melalui Bandara Soekarno-Hatta pada periode 2019 hingga 2020. Modus manipulasi yang dituduhkan Arteria Dahlan adalah pencantuman kode HS yang tidak sesuai. Kode HS tidak lain adalah kode Harmonized System yang mengklasifikasikan barang perdagangan dunia. Hitung-hitungan versi Arteria Dahlan ada kerugian negara sebesar 2,9 triliun. Angka kerugian muncul lantaran pihak Bea dan Cukai tidak menarik bea impor 5% atas impor emas tersebut. Modelnya sudah begini, ya sudah rapi, ya 1 kilo ya 99,9% sudah bersertifikat, ya diletakkan modelnya seperti ini. Ini barang yang siap dijual langsung, ya seolah-olah dijadikan ya sebagai bongkahan yang masuknya tidak kena bea masuk. Gayung bersambut, Kejaksaan Agung akhirnya menyelidiki dugaan kasus impor emas tersebut. Sejak Juli hingga Agustus lalu, penyidik di Gedung Bundar terus memanggil pihak-pihak terkait. Sejumlah pejabat Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta sudah dipanggil awal Juli lalu. Tidak hanya itu, sejumlah direksi PT Antam juga dipanggil untuk pemeriksaan awal. Hingga saat ini, setidaknya ada 3 petinggi Antam yang dipanggil untuk dimintai keterangan. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus menyebut akan memanggil para importir dalam waktu dekat. Meski begitu, Supardi belum mau berkomentar banyak terkait kontroversi impor emas ini. Pokoknya semua kita dalami, semua kita dalami, apapun dokumen dari manapun, ya kan, termasuk dari internal segala itu kita dalami semua. Itu sebagai bahan pertimbangan apakah peristiwa ini pantas, layak untuk maju ke penyidikan. Karena itu kasusnya kan tidak hanya satu titik, sekian perusahaan ini. Jadi kan ya saya belum bisa kalkulasi. Dari mana Pak kira-kira importir? Oh, yang nanti bocor dong. Jangan dong. Ini kan penyelidikan, ya kan. Penyelidikan berarti Pak ya? Iya, penyelidikan ya. Oke ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, hati-hati.
Namun tudingan ini dibantah oleh pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tim Realitas menemui Syarif Hidayat, Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga. Syarif menjamin penetapan pos tarif oleh jajarannya sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Kami lakukan pengecekan ke sana, kita tanya sama mereka bagaimana cara mengklasifikasikannya. Mereka menjelaskan bahwa mereka sudah melakukan sesuai dengan prosedur PIB masuk. Mereka lihat klasifikasinya, apa yang diberitahukan, data pendukungnya apa, barangnya seperti apa, mereka lihat. Nah dari semua itu mereka berkesimpulan bahwa barang emas yang batangan ini yang dimasukkan ini masuk ke HS yang tadi itu 7108-1210 dengan pembebanan 0%. Jadi secara umum kita melihat bahwa pejabat fungsional pemeriksa dokumen di lapangan sudah bekerja sebagaimana seharusnya, sudah mengikuti ketentuan-ketentuan. Direktur Kepabeanan juga menjamin Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta yang disebut-sebut namanya tidak terlibat atas tudingan yang dipolemikan oleh Komisi 3 DPR. Kepala kantor di pelayanan itu tidak mempunyai wewenang untuk melakukan perubahan terhadap dokumen yang diberitahukan oleh importir. Yang mempunyai wewenang itu adalah petugas pejabat fungsional pemeriksa dokumen tadi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor, komoditas emas dicatatkan dalam kode HS 7108 dan 7115. Masing-masing kode tarif berlaku ketentuan bea impor berbeda, mulai dari 0 hingga 10%. Dari sinilah dugaan utak-atik kode tarif demi bebas bea masuk dilakukan. Atas dugaan kerugian negara tersebut, Komisi 3 DPR akan mengusung panitia kerja atau panja untuk pembahasan lebih lanjut. Meski begitu, tidak semua anggota Komisi Hukum di DPR ini satu pendapat tentang dugaan skandal impor emas. Meskipun panja ini ya tidak spesifik untuk kasus tertentu saja, tetapi panja ini akan melakukan kerja-kerja pengawasan. Caranya bagaimana? Ya dengan mengunjungi pihak-pihak terkait, dengan kemudian mengadakan pertemuan, meminta keterangan dari jajaran penegak hukum ya atas kasus-kasus, terutama kasus yang oleh warga masyarakat itu dilaporkan, diadukan kepada Komisi 3 DPR RI. Intinya semua harus kita dalami sesuai dengan proporsi dan sesuai dengan buktinya. Jadi tidak bisa juga Komisi 3 itu misalnya melangkah atau bahkan mengambil kesimpulan dari pemberitaan yang ada di ruang publik. Bagaimanapun, angka triliunan rupiah dari kerugian yang disebut Komisi 3 bukan nilai yang sedikit. Benar tidaknya dugaan ini perlu segera ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan agar tidak menjadi isu bola liar. Terlebih, tudingan itu disampaikan dalam sebuah rapat resmi di Rumah Wakil Rakyat. Polemik bea impor emas yang mencuat ke publik bisa jadi bermula dari nota dinas di internal Bea Cukai yang bocor keluar. Tanggal 26 Februari 2021 lalu, Direktur Teknis Kepabeanan mengirim nota dinas pada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai tipe C, Soekarno-Hatta. Isinya menjawab perihal konfirmasi pos tarif impor emas. Nota dinas yang dibubuhi tanda tangan elektronik Fajar Doni Cahyadi mengoreksi kalau jenis emas batangan dimaksud sudah berbentuk minted bar atau barang jadi, sehingga impor emas dimaksud harus dikenakan tarif bea masuk 5% dan pajak pendapatan negara 10%. Berikutnya, pada 27 April 2021, Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai juga berkirim nota dinas ke kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Isinya meminta penelitian ulang atas penetapan kode HS importasi emas periode tahun 2020 hingga April 2021. Rekomendasi diberikan.
lantaran ada perbedaan data antara ekspor emas Singapura dengan data impor emas Indonesia. Akibatnya, ada potensi bea impor sebesar 293,3 miliar rupiah yang belum terbayar. Meski begitu, Direktur Kepabeanan Bea Cukai tetap menyanggah fakta nota dinas tersebut. Polemik tentang ini sebetulnya ini sudah dilakukan penelitian oleh kita berdasarkan manajemen risiko itu. Jadi sebelum ini muncul sebetulnya teman-teman sudah melakukan pemeriksaan terhadap ini. Cuman permasalahannya tiba-tiba kok bisa muncul di luar kan gitu. Realitas menelusuri data impor emas dengan menggunakan mesin pencarian Trade Atlas. Sepanjang 30 April 2019 hingga 1 Desember 2020, PT Jardine Traco telah mengimpor emas batangan dari Singapura sebanyak 17 kali. Total emas batangan yang didatangkan seberat 549 kg. Perusahaan yang berdiri tahun 1986 ini bergerak di perdagangan emas fisik. Selain berjualan di website resminya, PT Jardine juga memasarkan logam mulia investasi di salah satu marketplace. Realitas juga mendatangi kantor PT Jardine Traco Utama di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Salah satu pegawainya mengaku sudah melakukan impor sesuai ketentuan yang berlaku. Halo, Pak Alfian dari Metro TV, Pak. Cuma pengen tahu aja apakah memang selama importasi itu memang ada gak yang sudah berbentuk jadi? Nah ini sih kita memang selalu ngikutin prosedur, Pak. Dari 8 perusahaan yang namanya disebut-sebut, ada 2 perusahaan yang berdomisili di Kalimantan Barat, yaitu PT Bumi 1 Inti dan PT Indokarya Sukses. 2 perusahaan ini melakukan impor emas batangan cukup banyak dari Singapura. PT Bumi 1 Inti atau BSI tercatat berada di Jalan Gajah Mada, Pontianak, Kalimantan Barat. Di alamat ini tidak ditemukan plang nama perusahaan. Realitas hanya mendapati sebuah kantor penukaran uang. Direktur utama PT BSI berinisial SB adalah pebisnis yang sosoknya cukup dikenal di Pontianak. Memiliki usaha pergudangan, dermaga bongkar muat, hingga perhotelan. Realitas berusaha menemui Direktur utama BSI melalui salah satu pimpinan anak usahanya. Namun, SB enggan memberikan tanggapan. Lain lagi cerita PT Viola Davina. Perusahaan ini tercatat mengimpor emas batangan dari YLG Balian Singapura. Pada 30 September 2020, PT Viola mengimpor 40 kg emas batangan 99 karat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Realitas mendapati alamat PT Viola Davina berada di kawasan Pasar Rawabening Jatinegara, Jakarta Timur. Toko ini menjual beragam perhiasan. Penelusuran juga bergerak ke Bandung, Jawa Barat. PT Lotus Lingga Pratama adalah salah satu produsen sekaligus penjual perhiasan paling tua di Bandung. PT ini berlokasi di wilayah industri Cimareme, Bandung Barat. Di Kota Kembang, Realitas mendatangi PT Royal Raffles Capital di sebuah gedung di Jalan Sunda, Bandung. Di lantai gedung yang sama, kami juga mendapati kantor pemasaran PT Lotus Lingga Pratama. Ini kan termasuk. Oh, oke. Oh, soalnya di sini tulisannya gitu kan? Oh, tadinya di sini Royal Raffles. Oh. Jadi lagi nggak, kalau mau nanya kayak nanya siapa gitu, saya juga bingung. Oh, gitu ya. Wishlist tuh marketplace atau apa? Iya, marketplace. Oh, jadi jualan emasnya di lewat wishlist ini? Iya, tapi kita kan jualan barang orang gitu sebenarnya. Kami juga mendatangi perusahaan lainnya yang berada masih di Kota Bandung juga, yaitu PT Karya Utama Putra Mandiri. Dan ketika kami datangi kami juga sudah mencoba melalui telepon, melalui email, dan memberikan surat secara langsung untuk permohonan wawancara dengan perusahaan PT Karya Utama Putra Mandiri ini untuk konfirmasi kejelasan bagaimana
proses ataupun prosedur yang dilakukan terkait importasi emas yang diindikasikan adanya potensi negara yang bisa didapat dari importasi tersebut. Sayangnya, usaha realitas untuk meminta konfirmasi hanya berujung di petugas keamanan. Logam mulia emas menjadi nilai tukar yang relatif stabil di dunia. Hingga beberapa tahun terakhir ini berkembang menjadi salah satu bentuk investasi. Dan di sini juga yang saya angkat ini adalah emas batangan berukuran 1 kg dan PT Antam sendiri mendapatkan satu-satunya sertifikat dari LBMA, yaitu dengan yang tertera ada di dalam cetakan di sini. Seiring dengan meningkatnya pemahaman publik untuk berinvestasi, logam mulia diburu dan disimpan, menjadi gaya hidup bagi sebagian masyarakat. Dampaknya, volume penjualan logam mulia terkatrol naik. Di semester 1 tahun ini saja, PT Antam Tbk sudah menjual 13.341 kg emas logam mulia. Angka ini naik 69% dari penjualan di periode yang sama tahun 2020. Indonesia selama ini dikenal sebagai negara produsen emas tertinggi nomor 7 di dunia. Namun celakanya, jumlah impor emas dari mancanegara angkanya justru lebih tinggi ketimbang ekspor. Hong Kong dan Singapura adalah negara asal impor emas tertinggi pertama dan kedua. PT Aneka Tambang atau Antam juga masuk dalam daftar 8 importir yang disebut-sebut di RDP Komisi 3 DPR. Kepada realitas, pihak Antam membantah tudingan bermain mata demi terbebas membayar bea masuk. Kalau kami melihatnya gini ya Mbak ya, bahwa Antam kami telah melaksanakan kewajiban sebagai importir melakukan tata cara impor sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi kami dapat sampaikan bahwa impor emas casting bar ini kami jadikan bahan baku untuk pembuatan produk emas minted bar tadi Pak. Ya, kalau impor gold casting bar tadi itu kategori pos tarifnya itu 7108.12.10. Jadi kami berdasarkan peraturan yang ada. Kalau kami melakukan impor emas ini, ya, emas hasil tuangan dengan berat 1 kg ini, seperti saya sampaikan sebelumnya, itu merupakan bahan baku dari produk-produk kami. Sesuai peraturan Menteri Keuangan nomor 6 tahun 2017, komoditi emas batangan atau batang tuang memang tidak dikenakan bea masuk. Dari data impor Badan Pusat Statistik terungkap, ternyata justru jenis inilah yang paling banyak diimpor ke Indonesia. Meski begitu, Badan Pusat Statistik mengaku tidak bisa mendeteksi kebenaran klasifikasi dari kode importasi tersebut. Sebab, BPS selama ini hanya mendata berdasarkan laporan pihak Bea Cukai. Kita tidak melakukan verifikasi atau investigasi sampai sedalam itu. Jadi kita hanya mencatat atau meng-key-in dokumen-dokumen yang ada sesuai dengan kode AS-nya dan sebagainya. Kemudian kita olah begitu. Jadi tidak sampai melihat ngecek fisiknya seperti apa, tidak sejauh itu. Sebagian besar impor emas batangan yang masuk ke Indonesia nyatanya lebih banyak yang dikenakan 0% bea masuk. Dugaan kerugian negara dalam impor emas terus bergulir menjadi kontroversi. Itu sebabnya Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia meminta Kejaksaan Agung menyelidiki lebih jauh lagi. Potensi misalnya dugaan manipulasi yang kemudian harusnya negara dapat hak, tapi kemudian dibuat menjadi tidak hak, bisa aja itu kategori korupsi juga. Nah, tapi memang agak panjang melingkar dari situ. Namun juga bahwa saya meminta dari kejaksaan itu untuk meneliti di ujung sana di Singapura, bahwa ini harus dilacak ini siapa sebenarnya yang menikmati keuntungan. Bahasa sederhananya follow the money, ikuti uangnya. Jadi nanti akan kelihatan kalau memang ini ada orang yang mengambil keuntungan dari ini. Dan juga diduga ada persekongkolan misalnya, akan ketahuan dari aliran uang itu mulai dari yang bayar sana siapa, yang memesan siapa, yang di sini yang nampung siapa.
Tidak bisa dipungkiri, praktek utak-atik sistem kepabeanan memang kerap ditemui di lapangan. Kasus serupa diduga juga terjadi dalam impor tekstil ke Indonesia. Akibat lemahnya sistem kepabeanan, Indonesia kebanjiran produk tekstil ilegal. Kasus teranyar adalah terjeratnya 4 aparatur Bea Cukai Batam dalam kasus impor ratusan kontainer tekstil. Akibat tindak pidana korupsi tersebut, negara dirugikan hingga 1,6 triliun rupiah. Bagaimanapun, kita tidak bisa menutup mata. Praktik kejahatan dan tindak pidana yang merugikan negara akan selalu mengintai. Sebab, di balik kerugian negara itu ada pengusaha-pengusaha nakal yang bermain mata dengan oknum aparat. Itu sebabnya penegak hukum tidak boleh kalah cermat membaca dan mendeteksi setiap celah kejahatan. Metro TV